Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ruli Sakinah dengan NIM 11880300015, mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, semester 4. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan dosen pengampu Ibu Farah Ruqoyah, SSMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh teori sosiologi modern, yaitu Ralph Dahrendorf, dengan teorinya yaitu teori konflik. Biografi Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf lahir pada tanggal 1 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Ayahnya bernama Gustav Dahrendorf dan ibunya bernama Lina. Pada tahun 1947 sampai 1952, ia belajar filsafat, psikologi, dan sosiologi di Universitas Hamburg. Dan pada tahun 1952 meraih gelar doktor filsafat. Kemudian pada tahun 1984 sampai 1986, Ralph menjadi profesor ilmu-ilmu sosial di Universitas Konstanz. Pada tahun 1986 sampai 1997, ia menetap di Inggris dan menjadi warga negara Inggris. Pada tahun 1993, Dahrendorf dianugerahi penghargaan gelar sebagai Baron Dahrendorf oleh Ratu Elizabeth II di Westminster, London, dan di tahun 2007 ia menerima penghargaan dari Princess of Austria's Award untuk ilmu-ilmu sosial. Adapun karya-karya beliau yaitu Class and Class Conflict in Industrial, The Modern Social Conflict Society, dan Reflection on the Revolution in Europe. Selanjutnya yaitu teori konflik Ralph Dahrendorf. Teori konflik Ralph Dahrendorf muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, di mana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus, yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian, diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian, yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat dalam masyarakat. Sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralph, masyarakat tidak akan ada tanpa adanya konsensus dan konflik. Masyarakat akan disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan otoritas dan konflik sosial Ralph Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas dalam lingkungan yang lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain.
Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur, yaitu penguasa atau orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai, atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kemudian kelompok dibedakan atas 3 tipe, antara lain yaitu yang pertama kelompok semu atau quasi group, yang kedua itu ada kelompok kepentingan manifest, dan yang ketiga itu ada kelompok konflik. Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, tetapi belum menyadari keberadaannya. Dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan. Dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga, yaitu kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam 2 perkumpulan, yaitu kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai atau kelompok yang dibawahi. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Bahkan menurut Dahrendorf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Mereka yang berada pada kelompok atas atau disebut dengan penguasa ingin tetap mempertahankan status quo, sedangkan mereka berada di bawah yang dikuasai atau di bawah atau sebagai bawahannya ingin supaya ada perubahan. Dahrendorf mengakui pentingnya konflik mengacu dari pemikiran Louis Coulter, di mana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Dan sebaliknya, jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Teori konflik ini dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki 2 wajah, karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada di mana-mana. Selanjutnya, masyarakat juga memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu dan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.